aslinya sebagai penindas bagi kita semua. Sudah saatnya kita sebagai rakyat untuk sadar dan kemudian membangun gerakan kolektif untuk kembali memperjuangkan apa yang sejatinya menjadi hak kita, kawan-kawan. Kawan-kawan yang hadir di sini, aku yakin kita semua berangkat dari latar belakang atau dari keseharian yang berbeda. Ada teman-teman dari PKL Malioboro, ada teman-teman dari mahasiswa, ada dari pekerja, ada dari kaum tani, ada dari anak muda, dan bahkan ada dari berbagai macam latar belakang, akademisi, terus kemudian praktisi. Kita semua hadir di sini untuk kemudian mempertanyakan, menggugat, dan meresahkan satu hal perihal arah dan juga tujuan dari negara kita ini. Kita sama-sama melihat bahwasanya mulai dari hari ini, atau bahkan kita bisa melihat gejalanya semakin menguat mulai dari 2019, negara semakin jauh dari koridornya, kawan-kawan. Ketika konstitusi kita bisa lihat sebagai dasar titik pijak kita untuk menilai apakah telah sesuai atau terjadi penyimpangan, kita bisa lihat mulai dari 2019 bagaimana KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dihilangkan. Salah satu kekuatan yang paling penting dari KPK itu independensi. Gerakan rakyat kita lakukan, masih terngiang di dalam kepala kita semua bagaimana aksi reformasi di korupsi maupun aksi rakyat bergerak yang tersebar di seluruh daerah, di seluruh provinsi, yang terus bergelora mulai dari 2019 sampai 2024. Tapi apa yang kemudian kita lihat, kawan-kawan? Undang-undang KPK tetap disahkan, Undang-undang Minerba di tahun 2020 yang justru lebih memberi karpet merah kepada salah satu korporasi atau salah satu aktivitas jenis kegiatan yang justru memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan hidup disahkan. Pada saat itu kita sedang bersusah payah menghadapi yang namanya resesi ekonomi akibat COVID-19. Di tahun tersebut juga Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Meskipun pada akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi yang dilakukan bukannya perbaikan, tapi justru diterbitkan Perpu dan disahkan kembali menjadi undang-undang. Dan masih kita teringat semua bagaimana pengesahan KUHP baru, yang jelas di dalam KUHP tersebut terdapat beragam pasal yang justru melemahkan bahkan memberangus hak sipil dan politik kita. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum atau mengkritisi kebijakan negara yang kita rasa itu tidak relevan dengan kepentingan kita. Belum lagi kalau kita lihat proyek strategis nasional atau kawasan strategis pariwisata nasional, ambisi dari pembentukan 10 Bali baru, justru banyak terjadi perampasan tanah rakyat dan juga penyingkiran rakyat, kawan-kawan. Kita bisa lihat LBH Yogyakarta sendiri mencatat bahwasanya pelaksanaan kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di DIY dan di Jawa Tengah bagian selatan justru menyingkirkan hak rakyat. Kita melihat bahwasanya bagaimana pembangunan bandara di YIA yang justru menggusur masyarakat Kulon Progo, bagaimana hari ini kawan-kawan yang ada di Desa Wadas yang terus berjuang untuk menjaga lingkungannya, terus kemudian warga yang ada di sekitar PLTU Cilacap hidup dengan dampak buruk yang dihasilkan oleh PLTU, hingga kawan-kawan Malioboro yang terasing dari Selasar Malioboro dipaksa pindah. Itu semua tidak berangkat dari ruang kosong, tapi ada kebijakan yang melatar belakangi, dan kebijakan tersebut terkemas dengan rapih di dalam kawasan strategis pariwisata nasional, pembentukan 10 Bali baru, Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, Integrated Tourism Master Plan. Dan itu semua harus kita lihat, kawan-kawan, sebagai bukti, sebagai manifestasi dari negara sudah tidak hadir, negara gagal, dan orang-orang yang hari ini duduk mengisi jabatan tersebut telah salah dan gagal dalam mengurus negara kita. Sehingga dengan kegagalan dan beragam penyimpangan yang mereka lakukan, pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Mahkamah rakyat luar biasa ini, mahkamah rakyat atau lingkaran yang sedang kita coba bangun ini,
adalah sebuah titik pijak, adalah sebuah ruang perlawanan, adalah sebuah ruang konsolidasi untuk kita semua. Bahwasanya ketika negara sudah tidak hadir, kita sebagai rakyat harus saling bersatu dan membantu untuk kembali mengembalikan negara kita kepada koridornya. Yang kalau kita mau lihat Undang-Undang 1945 sebagai konsensus politik terbentuknya negara kita. Karena hanya dengan itu kita bisa kemudian memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Sehingga adanya Mahkamah Rakyat luar biasa ini yang didorong oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, harapannya bisa menjadi ruang politik alternatif kita, bisa menjadi ajang konsolidasi kita. Ketika hari ini mungkin di layar kaca atau di media kita melihat bahwasanya demokrasi telah mati, atau misalnya kita melihat beragam praktek yang membuat kita justru semakin menyerah atau semakin merasa tidak percaya, semakin skeptis dengan kondisi yang ada. Tapi satu sisi yang perlu kita lihat, dengan beragam penindasan dan beragam penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa hari ini, itu membuat kita demokrasi yang sejati, demokrasi yang hakiki ini berkumpul di ruang sini untuk kemudian membincangkan kembali apa demokrasi yang ideal, yang mampu melindungi, memajukan dan menghormati apa yang menjadi hak-hak kita, kawan-kawan. Sehingga Mahkamah luar biasa ini, Mahkamah Rakyat luar biasa ini akan kita selenggarakan sebagai sebuah tuntutan, sebagai sebuah gelora perlawanan untuk rezim yang hari ini bercokol, dan juga sebagai gugatan untuk rezim yang selanjutnya. Karena mau presiden hari ini atau yang nanti akan mengusung, sejatinya mereka berasal dari entitas yang sama, berasal dari entitas yang sampai hari ini terus menyingkirkan hak-hak kita, kawan-kawan. Sehingga ruang ini harapannya bisa menjadi ruang kolektif untuk kita bersama berembuk kira-kira ide apa yang akan kita sampaikan, ide apa yang akan kita perjuangkan. Karena mustahil terjadi sebuah perubahan sosial ketika kita semua masih berjuang sendiri-sendiri. Sehingga Mahkamah Rakyat luar biasa ini harapannya akan tersebar mulai dari Yogyakarta, Bandung yang kemarin telah menyelenggarakan, hingga di minggu depan akan dilakukan di Jakarta dengan eskalasi di tingkatan nasional. Nah, mungkin itu dariku yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku minta semangatnya yang luar biasa, kawan-kawan, wujudkan bahwasanya hari ini kekuatan masyarakat sipil sedang dibangun, dan di Yogyakarta hari ini mulai sadar dan kita mulai marah. Aku minta semuanya kepalkan tangan kirinya, kita sebarkan sama-sama semangat kita, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sekian dan terima kasih.